Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat bertatap maya di dalam jaringan Zoom meeting. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen kami tercinta, Ibu Nurul Afriyanti, MPD, MSI, yang menjadi pengampu dalam mata kuliah pengembangan metode kognitif ini. Kami akan memaparkan materi mengenai teori perkembangan kognitif biasa. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Saya Hanifah Yusuf. Saya Danisha Firdani. Saya Hasna Marwah. Saya Devivi Alfioni. Saya Hasna Afifah. Lalu kita akan mulai materi yang akan dipaparkan oleh Saudara Danisha. Kepada Danisha, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan mengenai teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Jadi teori Piaget ini adalah kisah terpadu yang menjelaskan bagaimana faktor biologis dan pengalaman membentuk perkembangan kognitif. Piaget mengemukakan penjelasan struktur kognitif tentang bagaimana anak mengembangkan konsep dunia di sekitar mereka. Jadi di sini teori ini membahas munculnya atau diperolehnya skema-skema tentang bagaimana anak mempersepsi lingkungannya. Lanjut. Menurut Piaget, sejak lahir, bayi secara terus-menerus mencari dan memberi tanggapan terhadap rangsangan yang disebut dengan adaptasi. Adaptasi di sini meliputi penyesuaian terhadap tuntutan-tuntutan baru di lingkungannya. Jadi di sini anak itu kan akan memperoleh informasi atau kejadian. Nah, tetapi informasi dari lingkungan itu tidak begitu saja dia tuangkan ke dalam pikiran mereka, tetapi anak itu membentuk pengetahuan itu melalui eksplorasi di lingkungannya. Teori ini terjadi melalui 2 proses dasar, yaitu yang pertama asimilasi. Asimilasi adalah mengintegrasikan informasi baru ke dalam skema-skema yang sudah ada. Jadi asimilasi itu proses kognitif di mana anak itu mengintegrasikan persepsi atau konsep ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada di pikiran mereka. Proses ini itu tidak menyebabkan pengetahuan sebelumnya berubah, tetapi mengembangkan skema mereka, skema yang sudah terbentuk. Yang kedua, pembentukan skema baru atau yang kedua ada akomodasi, yaitu pembentukan skema baru atau mengubah skema lama sehingga cocok dengan rangsangan yang baru. Jadi dalam perkembangan kognitif, akomodasi itu adalah pembentukan skema atau mengubah skema lama menjadi rangsangan yang baru gitu. Jadi akomodasi ini terjadi ketika seorang anak mengubah skema yang sudah ada untuk merespon situasi yang baru. Misalkan contoh dari asimilasi dan akomodasi ini ketika seorang anak mempelajari kata mobil. Nah, dia mengetahui mobil karena mungkin dia punya mobil di rumahnya. Anak ini bisa saja menganggap bahwa semua kendaraan itu adalah mobil, seperti bis, truk, motor, beca, itu dia menganggap semua itu mobil, karena dia taunya mobil.
Nah, di sini dia mengasimilasikan objek-objek tersebut terhadap skema yang ada pada dirinya. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, nah disinilah proses akomodasi anak itu akan mempelajari bahwa kendaraan itu berbeda-beda, tidak hanya mobil seperti truk, bis, motor itu bagaimana, mobil itu bagaimana, berbeda. Nah, disinilah proses asimilasi dan akomodasi. Proses ini juga bisa terjadi pada bayi. Nah, misalkan kan bayi kalau misalkan secara refleks gitu, apa aja benda yang nempel di bibirnya itu, dia langsung mau menyusui. Nah, di sini dia mengasimilasikan skema menyusu dia gitu. Tetapi dengan pengalaman itu kan dia bisa belajar mengenai tekstur, rasa, bentuk, dia jadi belajar. Nah, disinilah akomodasi. Dengan pengalaman baru, dia akan mempelajari bahwa yang dapat ini tuh payudara, yang dapat menyusui itu kan payudara gitu. Sedangkan benda lain tidak bisa. Tuh, disitulah proses asimilasi dan akomodasi. Jadi itulah sedikit pemaparan mengenai teori kognitif, perkembangan kognitif menurut Piaget. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan pemaparan oleh Hanifah Yusuf. Kepada Hanifah, saya persilahkan. Terima kasih, Hasna. Nah, dilanjut ya teman-teman. Di sini setelah dipaparkan oleh teman saya tadi, Danisha, bahwa ada dua proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Nah, dari proses-proses itu, individu akan mengalami 4 tahapan perkembangan. Tentu saja dari tahapan yang satu, pemikiran anak pada tahapan yang satu akan berbeda dengan pemikiran anak pada tahapan yang lain. 4 tahapan ini adalah tahapan sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Nah, pada tahap pertama ini adalah sensori motor, di mana terjadi ketika usia anak awal hingga usia 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membentuk pemahaman tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensorik dengan tindakan motorik. Itulah mengapa pada tahap ini disebut sensori motor. Nah, pada tahap ini dibagi menjadi 6 subtahap. Yang pertama ada refleks-refleks sederhana, ada first habit dan circular primary reaction, circular secondary reaction, koordinasi reaksi sirkular sekunder, reaksi sirkular tersier, kesamaan baru dan keingintahuan, dan yang terakhir adalah internalisasi skema. Nah, pada subtahap sensor motor yang pertama, yaitu refleks-refleks sederhana, subtahap ini dari usia awal sampai 1 bulan pertama kehidupan anak, di mana pada saat ini tindakan dikoordinasikan melalui perilaku refleks seperti refleks menyusui yang tadi sudah disebutkan oleh Danisha. Jadi pada tahap ini anak mengenal refleks. Jadi contohnya ketika ada puting susu ibu atau endot dimasukkan kepada mulut, bayi akan refleks menyusui atau melakukan tindakan menyusui. Namun seiring berjalannya waktu, bayi akan mengubah itu, refleks itu akan menjadi berkembang. Jadi saat ada benda atau puting susu ibu yang di dekatnya, bayi akan langsung melakukan tindakan menyusu atau menghampiri benda tersebut. Jadi tidak hanya dimasukkan saja ke mulut. Lalu pada subtahap yang kedua, yaitu perilaku atau kebiasaan-kebiasaan pertama dan reaksi-reaksi sirkular primer yang terjadi pada saat usia 1 sampai 4 bulan. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini adalah skema yang didasarkan pada refleks yang terpisah dari stimulus yang mendatangkannya. Sirkular primer adalah skema yang didasarkan pada usaha menghasilkan kembali suatu kejadian yang awalnya terjadi secara kebetulan. Nah, pada subtahapan yang kedua ini sudah disebutkan tadi, yaitu ada kebiasaan-kebiasaan dan skema circular primer reaction. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini melanjutkan dari subtahapan yang pertama tadi, yang awalnya anak melakukan tindakan refleks menyusus pada saat ada sesuatu yang masuk kepada mulutnya, kemudian berkembang menjadi anak yang menghampiri
benda yang ada di dekatnya. Kemudian pada subtahapan yang kedua ini ada sebuah kebiasaan-kebiasaan di mana meskipun tidak ada benda yang menstimulasi untuk melakukan menyusu, anak akan terbiasa melakukan tindakan menyusu seperti mulutnya seperti menyusu gitu. Lalu pada skema yang kedua itu circular primary reaction adalah skema yang didasarkan pada usaha menghasilkan kembali suatu kejadian yang awalnya terjadi secara kebetulan. Misalkan pada suatu saat anak kebetulan nih menemukan jarinya ada di dekatnya, jadi dia langsung mengenyot atau bahasanya langsung melakukan tindakan menyusu pada jarinya tersebut. Namun karena anak usia 1-4 bulan ini belum dapat mengkoordinasikan antara penglihatan dan tindakan, jadi anak akan kesusahan gitu untuk menemukan kebiasaan-kebiasaan itu atau yang ketidaksengajaan itu. Lalu anak akan terus mengulang, dan pada tahapan ini anak masih fokus terhadap dirinya sendiri, belum fokus terhadap objek lain yang di luar dari dirinya. Lalu dilanjut ke subtahapan yang ketiga, yaitu tahap reaksi-reaksi sirkuler sekunder. Pada usia 4-8 bulan, bayi menjadi lebih berorientasi pada objek yang asalnya asik hanya pada dirinya sendiri. Jadi bayi akan mulai menggerincingkan benda-benda atau mainan-mainan yang ada di sekitarnya. Lalu ke tahap koordinasi reaksi sirkuler sekunder pada usia 8-12 bulan. Nah, jika pada tahap yang sebelumnya, yaitu pada tahap sirkuler sekunder reaction itu, anak belum bisa atau menggerincingkan itu masih secara tidak sengaja gitu. Jadi anak selalu mengulang ketidaksengajaan itu, namun belum dapat mencapai kesenangan yang pasti gitu karena tidak sengaja tersebut. Namun di subtahapan yang lain, anak dapat mengkoordinasikan pandangan dan sentuhan atau tangan dan mata. Jadi anak dapat meraih mainan yang ada di luar dari jangkauannya dengan sebuah tongkat. Anak akan mengambil mainan itu dengan tongkat, atau anak akan menghancurkan sebuah blok untuk mengambil mainan yang ada di belakang blok itu. Jadi di tahap ini anak sudah mulai dapat mengkoordinasikan yang awalnya tidak dapat mengkoordinasikan antara visual dan tindakan. Dilanjut ke tahap yang kelima, yaitu reaksi sirkuler tersier, kesenangan baru dan keingintahuan yang terjadi usia 1 tahun sampai 18 bulan. Bayi tergugah minatnya dengan banyaknya objek di lingkungannya. Juga objek-objek yang di luar itu dan benda-benda yang lain yang dapat dijadikan objek. Jadi pada tahap ini adalah tahap awal di mana bayi menumbuhkan rasa keingintahuan dan kesenangan baru yang sebelumnya tidak dapat dirasakannya. Seperti anak akan mengeksplorasi benda-benda yang awalnya hanya dapat dilakukan dengan satu cara saja. Misalkan dia memiliki sebuah balok. Biasanya balok itu hanya dapat disusun, tapi kemudian dia dapat mengeksplorasi balok itu menjadi sebuah mainan yang dapat dilempar, dimakan, atau mungkin dapat dijadikan dengan dapat dikolaborasikan dengan mainan yang lain gitu. Pada tahap ini anak akan mengalami sebuah kesenangan baru, dan pada tahap ini juga telah disebutkan tadi, anak menjadi seseorang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Lalu dilanjut ke subtahapan yang ke-6, yaitu internalisasi skema. Pada tahap ini terjadi ketika 18-24 bulan. Bayi mengembangkan kemampuan menggunakan simbol-simbol primitif. Jadi pada tahap ini bayi melakukan atau memasukkan sebuah kejadian-kejadian ke dalam sebuah simbol yang ia bangun. Bayi akan lebih mudah berpikir tentang kejadian-kejadian yang kompleks atau yang konkret menjadi sebuah simbol. Jadi bayi tidak terlalu mengeluarkan energi ekstra untuk menjelaskan sebuah kejadian. Jadi dengan simbol ini bayi akan dengan mudah menceritakan kembali atau mungkin mengingat kembali kejadian-kejadian yang telah lalu. Seperti contohnya, Piase memiliki putri. Putri tersebut
melakukan atau melihat tutup korek api yang dibuka dan ditutup, dan ia mensimbolkan kejadian tersebut menjadi seperti ini. Misalkan dia menutup dan membuka mulutnya, dan itu adalah sebuah simbol bahwa anak atau putri biasa tersebut menggambarkan apa yang dia lihat dari korek api tersebut, tutup korek api tersebut yang dibuka dan ditutup. Lalu pada akhir periode sensori motor ini, bayi-bayi mulai memahami bahwa objek-objek terpisah dari dirinya dan bersifat permanen. Itu yang disebut dengan permanensi objek, atau permanensi objek ini adalah suatu pemahaman bahwa objek-objek akan tetap ada meski tidak terlihat, terdengar, atau tersentuh. Contoh, banyak orang yang menyepelekan permainan ciluk-bak, padahal itu adalah sebuah permainan yang dapat mengasah kognitif anak. Jadi dapat membuat anak terstimulasi untuk masuk ke tahapan yang terakhir ini, yaitu permanensi objek gitu. Jadi untuk mengecek bahwa anak tersebut apakah sudah masuk ke tahap permanensi objek atau belum, yaitu dengan anak dihadapkan dengan sebuah mainan, dan mainan tersebut ditutup oleh suatu tirai atau sebuah papan, lalu jika anak memiliki pemahaman mengenai permanensi objek, anak tersebut akan mencari ke arah mainan tersebut. Jika tidak, anak tersebut akan biasa saja. Jadi anak tersebut masih menganggap bahwa sebuah benda itu tidak permanen gitu. Tapi jika anak yang sudah masuk ke tahap ini, ke tahap terakhir dari periode sensoromotor ini, dia akan mulai mencari, karena dia yakin bahwa sebuah benda atau objek di dunia ini adalah permanen gitu. Diakhiri dengan permanen. Baik, terima kasih kepada Saudara Hanifah. Selanjutnya, pada tahap pra-operasional akan dipaparkan oleh Saudara Hasna Afifah. Kepada Saudara Hasna Afifah, saya persilakan. Baik, terima kasih Hasna Marwah. Saya akan memaparkan tahapan perkembangan menurut Piase yang kedua, yaitu ada tahapan pra-operasional. Biasanya di tahapan ini tuh biasanya ya kejadiannya itu ada di sekitar umur 2 tahun hingga 7 tahun. Pada tahapan ini, anak mulai menjelaskan dunia dengan kata-kata ataupun gambar. Nah, kata-kata dan gambar ini biasanya mencerminkan meningkatnya pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi sensoris dan tindakan fisik. Label pra-operasional ini biasanya pra-operasional ini menekankan bahwa anak tersebut belum menunjukkan suatu operasi, yaitu tindakan-tindakan internalisasi yang memungkinkan anak melakukan secara mental apa yang sebelumnya hanya dapat mereka lakukan secara fisik. Nah, di pemikiran pra-operasional ini bisa dibagi menjadi 2 subtahapan, yaitu ada subtahapan fungsi simbolik dan juga tahapan pemikiran intuitif. Nah, di sini ada terjadi kira-kira antara usia 2 tahun hingga 4 tahun. Dalam subtahapan ini, anak yang masih berusia dini mendapatkan kemampuan untuk menggambarkan secara mental sebuah objek yang tidak ada. Biasanya anak di usia ini tuh menggunakan desain-desain acak, atau mulai menggunakan bahasa dan melakukan permainan pura-pura. Atau biasanya dibilangnya drama ya, permainan drama. Namun, walaupun anak itu di tahapan pra-operasional ini membuat kemajuan yang unik, namun tetap aja anak punya batasan-batasan yang penting. Ada 2, yaitu ada egosentrisme dan juga animisme. Egosentrisme ini adalah kemampuan membedakan perspektif diri sendiri dan juga perspektif orang lain. Misalnya nih, ada ayah dan anak yang berbicara di telepon. Anak ini belum mengerti kalau di telepon itu kita tidak bisa melihat kan ya. Misalkan ayahnya bertanya, "Dek, ibu di mana ya?" "Ibu ada di situ nggak?" Nah, anaknya ini malah mengangguk. Jadi anaknya belum mengerti bahwa ayahnya kalau dia mengangguk di saat bertelepon, ayahnya itu tidak bisa melihat. Nah, yang kedua ini ada animisme, yaitu keyakinan bahwa objek-objek yang tidak bergerak memiliki kehidupan dan kemampuan bertindak. Contohnya, misalkan saat
anak terjatuh, tersandung batu, anak berpikiran bahwa si batu itu yang membuat dia terjatuh karena misalkan batu itu memegangi kakinya sehingga ia terjatuh misalkan. Atau contohnya saat anak menggambar matahari dengan warna hijau, langit yang berwarna merah, mobil yang jalan di awan misalkan. Lalu sub tahapan yang kedua ini ada pemikiran intuitif. Pemikiran intuitif ini biasanya terjadi di antara usia 4 tahun hingga 7 tahun. Dalam subtahapan ini, anak-anak mulai menggunakan pemikiran primitif dan ingin tahu jawaban dari semua pertanyaan. Biasa menyebut subtahapan ini intuitif karena tampaknya anak itu sangat yakin dengan pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki. Tetapi di satu sisi mereka tuh nggak sadar gimana sih mereka bisa tahu pemahaman itu gitu. Gimana caranya mereka bisa mengetahui apa yang mereka ketahui itu. Gitu. Nah, di tahapan praoperasional ini ada satu keterbatasan, yaitu adalah sentralisasi. Sentralisasi ini pemusatan perhatian pada suatu karakteristik dan pengabaian pada karakteristik lainnya. Contohnya, kalau bagi orang dewasa, jumlah air akan tetap sama meskipun wadahnya dipindah gitu ya si airnya. Tapi kok untuk anak itu berbeda. Misalkan di sini saya punya satu contoh, yaitu ada tugas zat air. Misalkan kita sediakan 3 gelas air. 3 gelas air ini, yang 2 ini dia dengan bentuk yang sama, sedangkan yang satu ini berbeda. Misalkan dia lebih tinggi dan lebih ramping. Nah, di gelas yang 2 gelas yang sama ini diisi dengan jumlah air yang sama. Nah, nanti satu gelas ini akan dipindahkan ke gelas yang berbeda tadi bentuknya. Lalu akan diberikan pertanyaan, apakah kedua air itu jumlahnya tetap sama? Anak yang umurnya kurang dari 7 tahun hingga 8 tahun, lazimnya mereka akan menjawab tidak. Karena misalnya yang satu lebih tinggi airnya. Nah, ada juga anak yang umurnya lebih dari 7 hingga 8 tahun, lazimnya akan menjawab iya. Jika ditanya alasannya, ia akan menjawab, jika dituangkan kembali dari gelas yang beda berbentuknya ini, kembali ke gelas yang sama ini, airnya akan kembali sama seperti yang tadi. Nah, jadi dari tugas zat cair ini, kita tuh bisa mengetahui apakah anak ini masih berada di tahapan praoperasional atau sudah mulai masuk ke tahapan selanjutnya. Misalkan kalau dia bilang tidak, anak tersebut itu bilang tidak, maka bisa dibilang bahwa dia itu masih ada di tahapan praoperasional. Kalau dia udah bilang iya, dia udah mulai masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan operasional konkret. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya dari Hasna Afifah. Lalu selanjutnya adalah materi mengenai operasional konkret yang akan dipaparkan oleh Saudari Devivi. Kepada Saudari Devivi, saya persilakan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Saudari Hasna Marwah yang telah mempersilakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu ada tahap operasional konkret. Nah, tahap operasional konkret ini merupakan tahapan ketiga dalam teori Piaget. Teori ini berlangsung pada usia 7-11 tahun. Di tahap ini, anak sudah mulai memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. Namun, yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita perhatikan bahwasannya tanpa objek fisik di hadapan anak-anak, mereka pada tahap ini tuh akan masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas logikanya. Lalu pada tahap operasional konkret juga, sikap egosentrisnya itu perlahan mulai berkurang, mulai menurun, dan mulai memahami jika tidak semua orang dapat mengutarakan pemikiran maupun perasaannya. Nah, pada tahap ini, anak akan mengembangkan kemampuan untuk mempertahankan konservasi, kemampuan mengelompokkan secara memadai, melakukan mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar maupun sebaliknya, dan menangani konsep angka. Tetapi yang perlu diperhatikan pula bahwasannya selama tahap ini
proses pemikiran diarahkan pada kejadian real, nyata, keterlibatan anak dengan kejadian yang nyata yang diamati oleh anak itu sendiri. Sehingga anak akan dapat memecahkan masalah yang sifatnya kompleks selama masalah itu nyata, konkret, dan tidak abstrak. Ditandai dengan perkembangan pemikiran yang logis mengenai peristiwa-peristiwa konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Nah, di sini Piaget menganggap bahwasannya tahapan konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran yang logis. Selanjutnya, operasi konkret adalah tindakan mental yang bisa dibalikan yang berkaitan dengan objek konkret nyata. Nah, operasi konkret membuat anak bisa mengkoordinasikan beberapa karakteristik, jadi bukan hanya fokus pada kualitas objek saja. Pada level operasional konkret, anak-anak secara mental bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya mereka bisa lakukan secara fisik, dan mereka membalikkan operasi konkret ini. Yang penting, dalam kemampuan tahap operasional konkret adalah mengklasifikasikan atau membagi sesuatu menjadi sub yang berbeda-beda dan memahami hubungannya. Tahap ini di usia 7 atau 8 tahun, seorang anak akan mengembangkan kemampuan mempertahankan ingatan terhadap substansi. Oh, kelewat ya. Mohon maaf kelewat. Kemampuan untuk mempertahankan ingatan tentang ukuran, panjang, ataupun jumlah benda cair. Maksudnya seperti apa? Maksudnya ingatan yang dipertahankan di sini adalah pemikiran bahwa satu kuantitas akan tetap sama walaupun penampakan luarnya terlihat berubah. Contohnya apa? Contohnya jika kita memperlihatkan 4 buah kelereng. 4 buah kelereng itu dilemparkan begitu saja ke lantai, maka pemikiran anak yang masih berada pada tahap praoperasional yang tadi 2 sampai 7 di bawah 7 tahun akan berpusat pada terseraknya kelereng tersebut dan mereka berpikir bahwasannya jumlahnya itu banyak. Padahal bagi anak yang sudah pada tahap praoperasional operasional konkret, dia akan mengetahui bahwa jumlah kelereng itu tetap sama, ada 4. Jadi perbedaannya di sini. Ketika yang tadi yang praoperasional itu berpikir bahwasannya itu jumlahnya semakin banyak karena sudah dilemparkan ke lantai. Tetapi pada anak yang sudah mengalami tahap operasional konkret, dia akan berpikir bahwa itu jumlahnya sama, kelerengnya ada 4. Nah, di usia 7 atau 8 tahun, seorang anak akan mengembangkan kemampuan mempertahankan ingatan terhadap substansi. Contohnya apa? Contohnya, jika kita mengambil plastisin yang berbentuk bola sebesar ini, kemudian kita akan memecahkannya menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Di sini ada plastisin 4. Pada anak yang sudah mengalami tahap operasional konkret, dia akan berpikir bahwasannya 4 plastisin yang di sini adalah sama dengan 1 plastisin yang telah menjadi yang tadi menjadi 1 berbentuk bola ini. Proses ini disebut proses keterbalikan. Lalu di usia 9 atau 10 tahun, kemampuan terakhir dalam mempertahankan ingatan mulai diasah, yakni ingatan tentang ruang. Contohnya seperti apa? Contohnya, jika kita meletakkan 4 buah benda persegi yang sama besarnya di atas kertas seluas 10 cm persegi, anak akan mampu mempertahankan ingatannya bahwasannya dia mengetahui bahwa di sini tempatnya benda ini benda ini benda ini, walaupun kita mengacak letakannya gitu.
Nah, dalam tahap ini seorang anak juga akan belajar melakukan pemilahan, classification, ataupun pengurutan, seriation. Contoh percobaan Piaget dalam hal ini adalah meminta anak untuk memahami hubungan antar kelas. Salah satu tugas itu disebut seriation ataupun pengurutan. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika guru meletakkan 3 buah alat pensil, ia akan mengacak panjangnya yang berbeda-beda. Guru akan mengacaknya. Kemudian guru tersebut meminta seorang muridnya untuk mengurutkan 3 buah alat tulis berdasarkan panjangnya. Nah, pemikiran anak operasional konkret dapat secara bersamaan memahami bahwa setiap alat tulis harus lebih panjang ketimbang alat tulis sebelumnya. Dan alat tulis sesudahnya itu harus lebih pendek dari sebelumnya. Aspek lain dari penalaran tentang hubungan antar kelas adalah transitivity, yaitu kemampuan untuk mengombinasikan hubungan secara logis untuk memahami kesimpulan tertentu. Contohnya, ada 3 buah alat tulis. Ini kita kasih nama ini A, lalu yang satunya B, yang satunya C. Ini adalah alat tulis yang berbeda panjangnya. A adalah alat tulis paling panjang. B adalah alat tulis lebih pendek dari A, namun ia lebih panjang dari C. Lalu ada pertanyaan, apakah A lebih panjang dari C? Apakah A lebih panjang dari C? Dalam teori Piaget, pemikir anak yang sudah memiliki yang sudah melalui tahap operasional konkret, dia akan menjawab iya, bahwasannya A itu lebih panjang dari C. Sedangkan anak yang masih dalam tahap pra-operasional, dia akan menjawab tidak. Seperti itu. Baik, terima kasih pemaparannya kepada Saudari Devi. Selanjutnya tentang pembahasan mengenai operasional formal. Bahwa pikiran para remaja adalah pikiran yang amat sangat panjang. Pada tahap operasional formal ini terjadi di usia 11 tahun hingga dewasa. Nah, pada tingkat ini, pada tahap ini, tingkat equilibrium itu udah tinggi, gitu. Artinya equilibrium itu adalah proses pergeseran tahapan berpikir gitu dari anak-anak kepada dewasa. Nah, di tahapan ini biasanya muncul pada masa pubertas. Yang bisa dilihat ya, ciri-cirinya itu pada langsung gitu di faktor biologisnya. Misalnya, kalau perempuan kan udah masuk ke menstruasi, terus payudaranya udah mulai muncul, dan rambut-rambut di daerah-daerah badannya udah mulai muncul juga, dan kepada laki-laki mungkin udah pipi basah, dan faktor-faktor atau biologis lainnya gitu ya, yang secara nggak langsung itu adalah menandai atau menjadi tanda bahwa seseorang udah mulai masuk ke tahap dewasa. Anak-anak itu udah mulai masuk ke fase akhir balik gitu ya, kalau dalam Islamnya. Nah, itu baik secara fisiologis, kognitif, penalaran, moral, dan perkembangan psikoseksual dan perkembangan sosialnya ini tuh udah mulai tumbuh gitu ya dan berkembang gitu. Namun ini tuh tidak terjadi pada semua orang. Ini hanya beberapa saja gitu. Saya tuh pernah bahas masalah ini tuh jadi tentang masalah akhir balik, tidak semuanya
mencakup akhir balik, ada yang akilnya dulu, ada yang baliknya dulu gitu. Tidak semuanya mencapai pada tahap akil balik gitu ya. Ada yang baru akalnya aja yang berkembang, atau misalnya faktor biologisnya aja dulu yang udah berkembang, tapi akalnya masih pada di bawah gitu, masih berpikirnya dan cara berpikirnya masih seperti anak-anak gitu. Jadi nggak semuanya bisa ada di tahapan ini. Lalu selanjutnya, nah ada dari tahapan ini adalah ciri-cirinya adalah dapat berpikir secara abstrak, logis, sistematis, fleksibel, efisien, dan senang berfantasi tentang masa depan gitu ya, atau futuristik. Rata-rata kan remaja gitu ya, ini tuh seneng gitu menghayal tentang masa depan. Gitu. Aku nanti akan menjadi apa ya? Gitu. Di masa depan aku ingin seperti apa gitu. Bahkan sampai kita saat ini pun gitu ya, kita tuh masih selalu berpikir tentang masa depan gitu ya. Nanti nikah gimana ya? Nanti kalau punya anak gimana ya? Hal-hal seperti itu masih terjadi gitu pada diri kita saat ini. Lalu ada sifat pokok pada tahap operasional formal ini. Di antaranya ada pemikiran deduktif hipotesis. Nah, ini tuh pemikiran yang dapat mempercayai dan mengambil keputusan terlepas dari kenyataan yang konkret. Gitu. Kita itu bisa mempercayai, padahal nggak ada teorinya. Gitu. Kita bisa percaya aja, kita menggunakan hipotesis yang faktanya belum jelas, belum ada, tapi bisa kita percayai. Gitu. Lalu ada pemikiran induktif saintifik, yaitu ini secara saintifik yang berarti ada hipotesisnya, lalu kita harus menentukan eksperimennya, ada variabel kontrolnya, lalu kita mencatat hasilnya dan menarik kesimpulan. Ini tuh kalau dalam saintifik biasanya berurutan secara sistematis. Gitu. Lalu sifat pokok yang terakhir pada tahapan ini adalah pemikiran abstraktif reflektif, yaitu dapat memperoleh pengetahuan secara abstrak dan tidak langsung terhadap objek itu sendiri. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri pemikiran remaja menurut Piaget. Yang pertama itu adalah lebih mengutamakan posibilitas daripada realitas. Posibilitas itu kata dasarnya apa? Possible gitu ya, kayak kemungkinan gitu. Seperti yang udah tadi sebelumnya dibahas juga, kalau misalnya lebih percaya bahwa sesuatu itu kayaknya mungkin deh, padahal realitasnya mungkin nggak sejalan sama dengan apa yang dipikirkan gitu. Tapi pemikiran-pemikiran para remaja ini tuh ya seperti itu gitu, lebih lebih mengutamakan apa yang ada di pikirannya gitu dibandingkan dengan realita yang ada. Lalu yang kedua adalah bersifat kombinatoris. Ini tuh adalah sifatnya kombinasi, jadi bisa mengkombinasikan pemikiran-pemikiran lain menjadi satu. Gitu. Lalu yang ketiga adalah mencapai tahap equilibrium. Yang tadi juga udah dibahas di awal bahwa ini tuh pergeseran pemikiran dari tahap kanak-kanak kepada remaja dan dewasa. Lalu yang keempat adalah lebih fleksibel dalam menghadapi masalah gitu. Jadi lebih cermat juga, lebih mudah dalam menangani masalah gitu ya, lebih mudah dalam menangani pemecahan masalah gitu, kayak tahu kalau misalkan ada masalah tuh, oh kayaknya jalan keluarnya ini deh, kayaknya kalau ada masalah lain bisa pakai cara ini deh, jadi lebih gampang gitu, enggak terlalu rumit gitu karena udah tahu gitu ya, udah lebih fleksibel pemikirannya. Lalu yang kelima adalah remaja ini tuh lebih cenderung egosentris gitu, karena egonya masih tinggi mungkin ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya di tahap kesimpulannya bahwa tahap operasional formal ini merupakan tahapan akhir dari masa kanak-kanak pada tahapan yang dewasa dengan sangat pesat dalam memecahkan masalah.
Tapi yang membedakan antara pemikiran remaja sama dewasa itu ada di kualitas dan kuantitasnya. Lalu juga di pengalaman yang mendasar gitu ya, pengalaman dewasa sama remaja itu sungguh sangat masih berbeda gitu. Materi teori perkembangan kognitif biasa saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materi ini secara udah sangat baik. Terima kasih kepada teman-teman. Kita tepuk tangan dulu ya dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.